Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan mempelajari tentang konstitusi. Nah, apakah kalian tahu apa itu konstitusi? Nah, baik, hari ini kita akan mempelajarinya secara detail ya. Kalian simak video pembelajaran berikut. Anak-anakku yang hebat, tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah melalui proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan dibuatnya konstitusi. Oke, akan kita pelajari lebih dalam lagi tentang apa itu konstitusi. Anak-anakku yang hebat, negara Indonesia termasuk negara yang menganut paham konstitusionalisme. Hal ini sebagaimana disebutkan di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusionalisme adalah paham yang menganut prinsip bahwa konstitusi menjadi perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua komponen negara, termasuk pemerintah dan rakyat. Konstitusionalisme menjadi komponen integral dari negara yang demokratis. Tanpa pelaksanaan konstitusionalisme, pemerintahan demokratis tidak mungkin terwujud. Itu tadi deskripsi tentang konstitusi. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertiannya. Nah, pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar, yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan konvensi. Baik, akan kita bahas secara lebih rinci. Apa yang dimaksud dengan konstitusi bila dilihat dari bentuknya? Oke, dilihat dari bentuknya, konstitusi ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, kemudian Undang-Undang Dasar Sementara, dan ada Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen. Nah, itu tadi jenis konstitusi bila dilihat dari bentuknya. Kemudian yang kedua, jenis konstitusi dilihat dari bentuknya, ada konstitusi tidak tertulis. Apa yang dimaksud konstitusi tidak tertulis? Adalah disebut juga konvensi, yakni kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia yakni keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian dalam pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Kemudian contoh konvensi di sini ada adat istiadat. Anak-anakku yang hebat itu tadi konstitusi bila dilihat dari bentuknya. Oke, sekarang kita akan mempelajari dari fungsi konstitusi itu apa saja. Nah, fungsi konstitusi yang pertama sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara.
Kemudian, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Fungsi yang ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. Kemudian fungsi yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Fungsi konstitusi yang kelima adalah penyalur atau pengalih kewenangan yang asli. Dalam hal ini adalah rakyat kepada organ negara. Fungsi konstitusi yang keenam sebagai simbolik atau sebagai pemersatu. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Simbolik sebagai pusat upacara. Sarana pengendalian masyarakat, dan sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Nah, fungsi konstitusi di sini Ibu Guru ambil dari menurut pakar Cimli As-Siddiq. Baik, itu tadi fungsi konstitusi anak-anak. Kita lanjut tentang tujuan dari konstitusi. Apa tujuan dibuat konstitusi? Yang pertama, konstitusi dibuat dalam suatu negara dengan tujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap penguasaan politik. Kemudian, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa. Juga tujuan konstitusi adalah memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, tujuan dari dibuat konstitusi utamanya adalah untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan atau pelaksanaan pemerintahan sehingga pemerintahan tidak melakukan tindakan yang akan merugikan rakyatnya. Baik anak-anakku yang hebat, itu tadi kita telah mempelajari tentang bentuk konstitusi, tujuan konstitusi, fungsi konstitusi. Semoga video pembelajaran pada kali ini akan bermanfaat bagi kalian semua dalam mempelajari tentang konstitusi. Terima kasih anak-anak yang hebat. Semoga bermanfaat ilmunya, tetap semangat, tetap rajin belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.